Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Khairul Sukma, mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro yang sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN pulang kampung di Desa Paramatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. Kegiatan KKN wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa Undip. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan juga memenuhi salah satu tridharma perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diberi pengetahuan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus untuk mengidentifikasi secara langsung serta menangani masalah pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, perkembangan negara saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya social atau physical distancing berdampak pada kegiatan KKN yang akan dijalankan sehingga perlu dilakukan refocusing model KKN. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim di lokasi yang ditentukan oleh LPPM, maka saat ini harus dilakukan secara mandiri dengan lokasi yang ditentukan oleh mahasiswa sendiri berdasarkan domisili atau kampung halaman. Selain itu, kegiatan atau program kerja yang dilakukan harus disesuaikan dengan penanganan pandemi COVID-19 dan juga kegiatan yang dilakukan harus memenuhi ketentuan yaitu selalu mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19 dengan selalu mengenakan masker dan membawa hand sanitizer di setiap kegiatan. Lalu, kegiatan yang dilakukan tidak diperkenankan untuk mengumpulkan massa karena akan menimbulkan risiko penyebaran virus. Jika program yang dijalankan harus mengumpulkan masyarakat, maka disarankan pelaksanaannya secara daring atau melalui grup-grup seperti WhatsApp grup masyarakat. Pelaksanaan KKN Tim 2 Undip tahun 2020 dilaksanakan di Kabupaten Kudus, tepatnya di Dusun Kerajaan, Desa Paramatan Kidul, RT 9 RW 2 Kaliwungu, Kudus. Desa Paramatan Kidul merupakan salah satu desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Kaliwungu. Berada di perbatasan antara Kecamatan Kota dan Kecamatan Kaliwungu, Paramatan Kidul memiliki letak yang cukup strategis dari segi ekonomi karena terletak berdekatan dengan Kecamatan Kota Kudus. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah karena tidak memiliki pekerjaan yang memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih cukup rendah di Paramatan Kidul. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kepada tetangga sekitar, masih sedikit masyarakat yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan masyarakat di Paramatan Kidul. Permasalahan lain yang terjadi adalah para petani yang beralih profesi karena lahan yang tidak ada. Paramatan Kidul dahulu memiliki banyak lahan pertanian seperti padi, jagung, dan lain-lain. Berbeda dengan keadaan sekarang, yang daerah pertanian sudah berganti menjadi tanah kafling atau klaster. Banyak tanah kafling ini membuat lahan pertanian di sekitarnya menjadi tidak produktif dan akhirnya menganggur. Paramatan Kidul memiliki beberapa keunggulan atau potensi. Yang pertama adalah sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Memang tidak terlalu unggul, tetapi dari sektor pertanian dan peternakan, Paramatan Kidul memiliki cukup keragaman tanaman dan hewan ternak. Seperti kebun buah naga, kebun ketela, kebun pisang, dan lain-lain. Sedangkan pertanian yang dominan diisi oleh jagung dan ketela. Tak kalah juga dari sektor peternakan, terdapat beberapa jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, ayam, bebek, mentok, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah peternakan di RW 4 ini. Dengan luas setengah hektar, peternakan ini memiliki kurang lebih 3.000 ayam berdaging yang dipanen setiap 3 bulan sekali.
Dapat dilihat, peternakan ini sudah cukup baik dalam penggunaan teknologi pemberian pakan ayam yang tidak lagi dilakukan secara manual. Selain dari segi perkebunan atau pertanian dan peternakan, dari segi wisata, kebun buah naga yang terletak di RT 11 RW 4 menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berwisata. Di tempat tersebut juga, masyarakat dapat memetik buah naga langsung dari pohonnya. Selain dari sektor-sektor yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat Prambanan Kidul, khususnya di RW 04, berprofesi sebagai pembuat batu bata. Dapat dijumpai hampir di seluruh jalan RW 04, gubuk-gubuk tempat pembakaran batu bata ini. Batu bata tersebut biasanya dikirim di daerah luar Prambanan Kidul, bahkan di luar Kabupaten Kudus. Program pertama yang saya lakukan adalah edukasi terkait penggunaan uang elektronik atau pembayaran non-tunai sebagai alat pembayaran di era kenormalan baru. Kita tahu bahwa kegiatan karantina mandiri tidak dapat dilakukan terus-menerus terkait dengan perekonomian masyarakat yang perlu diangkat. Sehingga, pemerintah memperbolehkan aktivitas di luar rumah seperti bekerja, bersekolah, dan lain-lain, dengan syarat selalu mematuhi protokol kesehatan pandemi. Aktivitas di luar rumah seperti berbelanja dilakukan dengan cara sedikit berbeda dari biasanya. Pemerintah saat ini menyarankan masyarakat untuk melakukan pembayaran melalui non-tunai atau menggunakan uang elektronik. Sebab penggunaan uang elektronik dianggap lebih berisiko menularkan virus. Program KKN pertama yang dilakukan memiliki target yakni pemuda-pemudi Prambanan Kidul. Karena pemuda-pemudi dianggap lebih optimal dalam penggunaan teknologi. Tayangan berikutnya adalah beberapa cuplikan hasil sosialisasi. Mungkin disediakan enten semacam QR code atau barcode dengan nanti tinggal nyekan. Tampil mas. Harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Lalu dua, kalau mau belanja, pastikan toko atau gerai tersebut melayani pembayaran non tunai. Terus ketika mbaknya udah pilih barang, udah mulai belanja, pastikan saldo di HP mbak itu terisi. Kalau belum terisi ya bisa ditransfer terlebih dahulu kayak gitu. Terus kalau misalnya gerai udah menyediakan pembayaran non tunai, itu biasanya dia ada semacam QR code atau barcode yang nanti kita tinggal scan, terus tulis aja nominal pembayarannya, terus udah kelar. Gampang ya mas? Iya, gampang banget sekarang mbak. Di program pertama ini, masyarakat dijelaskan mengenai cara melakukan pembayaran non tunai melalui modul pembayaran non tunai seperti dalam gambar. Di program kedua, dilakukan sosialisasi mengenai masyarakat cermat dalam memilih berita. Hal ini terkait dengan banyaknya berita-berita palsu di tengah pandemi. Masih banyaknya masyarakat yang masih percaya terhadap berita akan menyulitkan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kepanikan bahkan perasaan tidak peduli terhadap himbauan-himbauan pemerintah menjadi akibat dari kepercayaan masyarakat terhadap berita palsu. Sehingga di program KKN ini dilakukan sosialisasi mengenai masyarakat cermat melalui berita dengan media poster. Itu mengapresiasikan kepada KKN Universitas Diponegoro yang sudah melaksanakan KKN-nya di desa kami. Kami selaku pemerintahan desa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mbak-mbak yang sudah 1 bulan ini berpartisipasi untuk
Desa Prambatan gitu. Terima kasih.